moyang kita, air mengalir sampai jauh. Loh, ini pipanya dari tanah liat. Pasti airnya jernih, seger. Ini Museum Majapahit ya, Museum Majapahit. Dulu katanya di sini tempat kerajaan Majapahit, bumi Majapahit. Hai, hidungnya mancung banget sih. Tadi sudah tahu ya, nama saya Pak Rozak, mewakili Kepala BPCB Provinsi Jawa Timur ya. Dan Bapak Ibu sekarang berada di kawasan situs Trowulan Taman Nasional atau lebih dikenal dengan istilah Museum Trowulan. Museum Trowulan. Jadi Trowulan, nama Trowulan sangat dikenal sekali di seluruh dunia. Kenapa? Karena di Trowulan ini ya dulu pernah berdiri ya kerajaan Hindu Buddha, Kristen Islam Muslim terbesar dan terakhir ya, mulai abad 12, 13 sampai 15. Nusantara disatukan oleh ini ya leluhur kita kata begitu ya, yaitu Kertanegara. Kertanegara inilah yang punya wawasan Nusantara awalnya ya, karena beliau ini berkarakter Siwa Wisnu, bekas tanggap tanggon tapi jiwa kasih sayang tinggi. Nah, Kertanegara ini akhirnya runtuh ya, Singosari ya. Nah, runtuh karena diserang oleh kerajaan Cekat Wang Kediri. Nah, di saat itu memang Kertanegara ini punya apa ya tugas penting untuk menyatukan ini, karena adanya di saat adanya tekanan ekspansi dari luar baru berpikir untuk mendirikan mitra, yaitu wawasan Nusantara. Karena ancaman dari Tatar nggak main-main, karena sudah terlanjur dia menghina melukai utusan dari Cina itu. Makanya dia berpikir, iya betul, untuk menyatukan tadi masih sebatas Bali, Jawa, Sumatera, tapi sudah diserang oleh Kediri, Cekat Wang, habis lah. Tapi Raden Wijaya yang berkarakter Siwa Wisnu, bapak begitu ya, seorang pemimpin ini menyelamatkan dua putrinya. Akhirnya diberi istri dan lahirlah Majapahit. Jadi Raden Wijaya Majapahit itu melanjutkan Wangsa Rajasa. Nah, ternyata Majapahit itu karena perang saudara itu, yang buruk ini, Nusantara sudah direalisasikan. Ternyata regenerasinya ini menurunkan dua track. Permaisuri lahir perempuan, dari selir lahir laki-laki. Nah, disitulah desentralisasi terjadi perebutan tahta kekuasaan. Nah, setelah runtuh ya, Majapahit ini meninggalkan nilai penting sebagai motivasi kita milenial ini. Ini potret moyang kita. Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen diwujudkan di sini sebagai apa ya, semacam edukasi dalam kehidupan sosial. Ini di utara ini meninggalkan wariskan Candi Brahu, sebuah toleransi yang dituangkan di sebuah seni arsitektur, yaitu Candi Brahu, perpaduan antara Hindu Buddha. Dari sini nanti ke arah utara di dalam provinsi utara itu ketemu Candi Gentong, iya di luar sini. Nah, ini di sebelah utara Gentong Brahu. Nah, uniknya moyang kita ini untuk media tertinggi ya, sebagai media pujaan karena Tuhan ya, religi. Ini Trimurti ya, konsep Trilokanya ini ada semakin menyatu ya. Nah, ini Candi Brahu sebagai tempat pendharma atau perabuan. Nah,
Ini bukti moyang kita kalau akhir perjalanan pendahulu kita ini atas pengabdian loyalitas kepada negara, ini secara apa ya, religi ini ada tempat untuk dharmanya tinggi. Namanya Candi Brau. Nah, uniknya ini banyak bata merah. Kalau Ibu Jawa Tengah tadi identik dengan batu. Nah, Majapahit justru moyang kita inovatif, belajar dari pendahulunya, sudah mengenal teknologi. Nah, teknologinya apa? Memanfaatkan sumber daya alam begitu, tapi dipadu dengan kearifan. Sehingga kalau Ibu lihat ini Candi Tikus bata merah ini, bahwa di bawahnya air. Tapi kenapa? Bertahan kuat ya sampai ratusan tahun, bahkan airnya nggak bisa masuk ke atas karena kapilernya tinggi. Kenapa dibilang tikus, Pak? Nah itulah ada Sapar Tekun Klaten tanggung jawab. Tapi sekarang batanya kenapa bisa seperti ini? Ini bata pengganti, bisa propos ya di beberapa tempat karena rasa ekonomi bedanya di situ, nggak ada tanggung jawab. Nah moyang kita penuh tanggung jawab, sehingga bata yang hampir 730 tahun yang lalu masih kokoh, bahkan terjadi sedimentasi. Nah kemudian ada Bajang Ratu, ini di sebelah selatan, ini bernama Skandibisme ya. Kemudian ada Kedaton ya, Candi Kedaton. Ini disinilah udah runtuh, maka dari rekonstruksi kota Majapahit juga titiknya di sini. Cuma cara fisik kita tidak bisa melihat ya. Kedaton itu di mana Majapahit besar satu kok nggak ada bukti keratonnya. Nah, candi ya. Makanya tadi seandainya jenengan datang ke sini ya kawal langsung percaya di sana. Oh, jadi begini pengurus menyimpan prasasti, menyimpan artefak, dibikinkan rak kayak begini, bikin bilik-bilik. Ini dari batu bukan dari tanah, bukan dari bata. Peninggalan dari batu. Di ruang yang terbuka gini ya, kayak nggak adem, tapi nggak perlu AC. Nah ini alat rumah tangga yang banyak dipakai pada saat itu ya, ada piring, mangkok, sendok, teko, pinggan, tisu, tupperware semuanya ada. Nah ini ada pipa air, coba. Moyang kita air mengalir sampai jauh, loh ini pipa air dari tanah liat, pasti airnya jernih, seger. Makanya moyang kita sebelum mengenal dispenser sudah mengenal kendi. Iya. Kendi itu airnya pasti Seger ya? dingin, ya. Dinginnya pas begitu. Iya, bunda tanah liat, sambung menyambung. Nah ini ada sambungan T, jadi mengalir ke dua arah, kamar mandi sama ke dapur. Ini jambangan. Nah ini jelasin dulu ini. Kalau ibu pasti mengenal ini ya. Jangan dipegang. Ini nandi atau sapi. Kenapa sapi ini kok belum terpatahkan? Kenapa kok dikultuskan? Karena di sini dia sebagai warnanya Dewa Siwa. Iya. Selain Dewa Siwa, sapi nandi itu sebuah binatang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Mulai dari kulitnya, dagingnya, semuanya bermanfaat. Bahkan melengkapi ya makanan 4 sehat. Nah terakhir kan esu-esu tadi kan. Nah ini kalau di Bali ini memang dikultuskan. Makanya seandainya ibu ke Denpasar cari rawon ya daging sapi nggak akan ketemu. Tapi diambil susunya boleh, Pak? Ya boleh, tapi saya kira nggak ada di sana. Ya. Karena dia spesial. Karena memang dia istimewa, spesial tadi. Selain bermanfaat, dia warnanya Dewa Siwa. Nah itu bagi religi Hindu. Tapi walaupun kita non Hindu ya Muslim, sebenarnya sama. Kita nggak boleh makan sapi. Rendang boleh, kan sate Kalau boleh. dagingnya boleh, ya betul Bapak. Sapinya jangan, nggak boleh makan sapi. Dikenggang. Sapinya nanti lari kok. Susu sapi. Ya, nih kalau benda bersejarah usahain jangan dipegang. Karena bayangkan kalau 10.000 orang yang megang, bakalan rusak, Dia terkikis. bisa iritasi karena ini mengandung garam. Iya. Ya. Makanya ini situs pemukiman. Pemukiman. Iya.
Jadi area ini dulu kampung. Ini penggalian ekskavasi ini Oh. ditemukan struktur pondasi lepas. Jadi lantainya terbuat dari batu yang Oh, iya. dibingkai itu. Iya. Karena stratanya bawah. Kalau yang stratanya agak menengah, Matia, bicara tadi ada paving block. Kan tadi ada paving block. Iya. Menengah. Ya itu di daerah Kedaton itu. Berarti ini bekas rumah ya? Iya, areal ini. Nah kalau kita abad 14 ke sini, wah ini rame ini. Mungkin kalau sekarang ada kegiatan rame ya begitu, ya, seperti sekarang gitu. Pesta rakyat begitu ya. Oke Cin, sampai sini dulu ya jalan-jalan kita ke Museum Trawulan. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke museum lagi. Dah.